Baik, pada pasal 8 ini kita masuk ke dalam bab ma'rifah. Ini makin terbang aja kita nih kajian kita. Allahu Akbar, ada Masya Allah hari kita. Selamat datang sahabat Dik Doang, Masya Allah. Terima kasih sudah sampai. Iza fata'alaka wijha, seandainya Allah telah membukakan satu bentuk pengenalan dirinya, Masya Allah. Fala tubali ma'aha, janganlah engkau menghiraukannya lagi. Kalaulah Allah datang pada kita, entah guru kita yang datang kepada kita, entah orang soleh yang datang kita, itu Allah yang datang. Apakah itu sakit, apakah itu kemiskinan, apakah itu ujian, ataukah itu fitnah, itu Allah sedang datang. Fala tubali ma'. Allah menghadirkan zatnya, asma'nya, sifatnya kepada siapapun yang akan dianugerahi. Dibukakan kita pintu ma'rifat. Fala tubali maha ingqalla amaluka. Walaupun engkau masih punya amalan yang sedikit, walaupun engkau bukan orang kaya, bukan orang alim, bukan keturunan orang hebat, tapi kalau Allah sudah datang, nah ini, ada orang sakit, ya sakit aja. Ada orang yang jatuh miskin, ya jatuh miskin aja. Tapi ada orang yang sakit, tiba-tiba dia merasa kesal dengan dunia, merasa apa dunia ini, menjadi cinta pada kematian. Kayaknya enak mati. Dunia ini dunia indah. Itu berarti sakit yang sedang didatangkan Tuhan. Usahanya maju, tiba-tiba bangkrut. Tapi ketika bangkrut dia menjadi, ya Allah, kok gini amat ya hidup ini ya Allah. Percuma selama ini aku kumpulkan harta, banyak teman, ternyata setelah begini kenyataannya bangkrut, teman-teman menjadi tidak ada. Maka pada saat itulah Allah sedang mendatangkan asma'nya, hadir kepada kita. Walaupun dia nggak punya apa-apa lagi. In qalla amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yurid ay yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna ta'arufa huwa muriduhu. Kalau sudah begitu berarti Allah sedang ingin mengenalkan kepada kita. Karena banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu yang harus kita ulas pada malam hari ini. Tapi izinkan saya dalam kesempatan yang terbatas ini menyederhanakan tentang ilmu ma'rifah. Pertama, kita harus benar-benar paham bahwa hidup kita di dunia ini adalah suatu perjalanan panjang, jauh. Ini dulu yang pertama. Ketika kita sudah paham apa itu perjalanan, berarti harus ada yang kita ketahui. Apa yang harus kita ketahui dalam sebuah perjalanan? Pertama tentu adalah jalan. Tidak ada seorang pejalan tidak punya jalan. Tidak ada perjalanan tanpa ada jalan. Berarti harus ada jalan. Untuk jalan di sana ada 4 dalam itu. Pertama syariah, yang kedua thariqah, yang ketiga hakikat, yang keempat puncaknya itu adalah ma'rifah. Inilah yang akan kita tempuh. Syari itu adalah jalan syariah. Jalan syariah, jalan yang ada aturannya. Dengan syariah
maka kita mengetahui apa itu perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Tujuan dari syariah kita mengetahui kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Tanpa ada syariah kita tidak tahu siapa kita, karena kita nggak tahu bahwa kita hamba Allah dan sebagai hamba Allah punya kewajiban. Maka syariah itu hukumnya wajib. Kita harus sholat. Ini bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj. Tolong, ini bulan yang di dalamnya ada perintah sholat. Di bulan ini kita selama ini sudah menjalankan sholat, maka di bulan Rajab kita bertanya, apakah sholat kita sudah benar? Apakah kita ngerti apa yang disebut Allahu Akbar? Apakah kita sudah ngerti ketika kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin? Apakah kita mengerti bahwa kita nggak perlu lagi banyak doa setelah sholat? Minta supaya kaya, minta supaya maju, minta supaya sukses, minta supaya macam-macam, nggak perlu. Karena di dalam sholat itu sudah ada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni warfa'ni wahdini wa'afini wa 8 doa itu sebetulnya sudah sangat mencukupi segala kebutuhan kita. Maka orang-orang tasawuf itu jarang sekali dia berdoa, dia banyak doa, ya Allah majukan dagang, ya Allah ini kesian ini, dan udah nggak perlu. Cukup dalam hati kita mengatakan, ya Allah majukan dagang ini orang kesian, ya Allah semoga pelacur ini cepat tobat, ya Allah semoga pemabuk ini cepat tobat. Tidak mati. Kenapa? Karena sudah dekatnya kepada Allah sehingga menjadi satu jalan, satu frekuensi. Kenapa? Karena sholatnya yang syariat itu sudah ditempuh dengan cara thariqah dan hakikat. Jadi sholat kita di bulan Rajab ini harus kita tempuh dengan cara yang lebih dalam. Apa itu? Kita harus tahu benar bahwa ini adalah momentum tajdidul iman. Jadi sholat itu tajdidul iman. Selalu upaya memperbaharui. Kita katakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Setiap sholat kita mengucapkan syahadat. Tapi apakah kita benar-benar menyaksikan adanya Allah di dalam sholat kita? Apakah kita menyaksikan bahwa Rasul kita katakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ngomong sama Rasul di dalam sholat itu. Tapi apakah kita sudah merasa bahwa Rasul ada di depan kita? Kalau belum, saatnya bulan Rajab ini. Jadi kalau kita sholat di tahiyatul akhir, kita katakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini kita bayangkan Rasul ada di depan kita. Tanpa itu, sholat kita kosong. Jadi cuma ada syariat. Makanya tadi syariat, thariqah, hakikat, ma'rifah itu satu kesatuan, tidak terpisahkan. Kita melaksanakan sholat, ya di dalamnya ada bab thariqah, hakikat. Jangan sampai kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita kosong, nggak ada, kita ada Rasul di hadapan kita. Padahal kita lagi ngobrol. Rasul ini hidup. Kita mau meminta apapun kepada Allah tanpa ACC Rasul, selesai, tidak akan terjawab, tidak akan makbul. Makanya kita katakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dekatkan kami kepada orang-orang soleh. Baru kita mencaji iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Kita katakan saksikan bagaimana kita supaya berada di dalam Allah. Kita bersaksi bahwa Allah itu ada dan menguasai semua kita. Berarti Allah ada di dalam darah kita, di dalam jantung kita, ada di dalam kita. Kita saksikan. Allah saksikan. Nah, supaya sampai ke sana maka diperlukanlah itu thariqah. Thariqah itu satu jalan. Thariq juga, syari juga, thariq juga. Thariqah dia jalan, itu metode. Makanya di dalam thariqah kita diajak untuk berzikir pertama. Yang kedua itu adalah pengendalian diri, dan ketiga itu adalah penyucian jiwa. 3 inti dari fokus thariqah. Pertama zikir, pengendalian nafsu, dan penyucian jiwa. Mudah-mudahan dengan kita telah berzikir tadi, pertama saya ajak untuk melihat ke kiri, dada kiri. Karena dalam tasawuf
ada 7 latifah. Pertama latifatul qalbi sebelah kiri, yang kedua latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khauf, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalbiyah. Nah, kita mulai belajar latifatul qalbi. Bagaimana caranya? Ukir Allah, alif, lam, ha, Allah. Tulis di dalam hati kita sendiri. Taruh di bawah 2 jari di bawah susu. Tulis di situ dalam-dalam, ukir. Ini namanya naqsyabandi. Naqsyun, mengukir. Ukir kata Allah dalam hati. Tekan, tutup mata kita, kemudian buka mata hati kita. Pandang ya Allah yang kita ukirnya harus ada kata itu. Supaya zikir kita tuh mendapatkan jalan untuk menuju hakikat. Jadi jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ukir ada kata Allah dalam hati, kita jemput dengan mata hati kita. Sebab la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allah itu lembut, lebih lembut dari hati. Maka disebut latifah. Latifah itu adalah inti daripada hati. Pikiran dibenahi diatur oleh hati diatur oleh latifah. Jadi kita masuk ke dalam yang paling kecil, karena hati itu masih terbolak-balik. Qalbun itu terbolak-balik. Itu harus kita pakai latifah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalaulah kita sudah menempuh jalan daripada thariqah ini, maka seperti Allah katakan dalam surah Jin, wa allaw istaqamu 'ala thariqah la asqainahum ma'an ghadaq. Seandainya mereka orang-orang yang istiqomah di dalam thariqah, maka kami akan penuhi dengan air yang serba cukup. Air kenikmatan, kelezatan hidup ini baru kita bisa dapatin kalau kita masuk ke dalam thariqah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Nah, hakikatnya nanti kita akan melihat hakikat. Hakikat itu dari hak. Hak itu kebenaran. Hak kebenaran realitas. Kita katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Anak kecil bisa mengucapkan itu. Tapi orang yang sudah dewasa secara spiritual mengatakan la ilaha illallah, dimulai dahulu dia menegaskan, menegasi, menolak tidak ada Tuhan. Jadi kalimat tauhid itu pertama dimulai dengan penolakan. Kita harus bisa menolak, tidak ada yang bisa memiskinkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membangkrutkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bikin saya sakit kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Ilah-ilah itu yang menjamin kesenangan, menjamin kebahagiaan, tidak akan terjadi illallah. Jadi Allah itu sumber. Kalau sakit, sumber yang bikin sakit itu adalah Allah. Kalau kita sehat, sumber yang bikin sehat itu Allah. Yang bikin kita bangkrut, yang bikin anak kita terluka, yang bikin anak kita terobati, itu hanya Allah. Yang bisa ngatur anak kita, Allah. Yang bisa ngobatin hati kita, luka kita, itu Allah. Nah, kalau sudah sampai begitu, itu namanya hakikat. Kalau semuanya sudah Allah, selesai sudah. Maka di dalam hakikat itu di dalamnya ada ma'rifat. Di dalam ma'rifat itulah kita bisa mengenal Allah. Kita merasakan kebersatuan kita dengan Allah. Maka kalau ada para ahli sufi yang ekstrim mengatakan anal haq, anallah, akulah hak, akulah Allah, karena dia sudah tidak bisa lagi membedakan antara dirinya dengan Allah. Kenapa? Karena aku ini ngaji, aku bisa ngaji karena adanya Allah. Kalau Allah bikin aku sakit, pasti aku ada di rumah. Berarti aku ngaji, kita ngaji ada di sini, itu semua karena Allah. Kita pakai baju itu karena Allah. Kalau Allah bikin kita gila, mungkin datang ke sini kita nggak pakai baju. Berarti saya lihat di sini nggak ada yang nggak pakai baju. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu semua otaknya sehat. Bayangkan kalau otak nggak sehat, datang ke sini bawa kue, bagus, bawanya kue mahal lagi, cuman nggak pakai baju. Jadi mahal nggak nih kue nih? Diterima nggak sama ibu-ibu? Datang bapak-bapak bawa kue yang paling mahal di sini, di antara yang paling mahal dibawa ke sini.
Satu truk lagi dibawa ini. Tapi ini datang apa? Ya ini berarti ridho Allah itu masih sama kita. Kita nggak didatangkan yang begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, makrifat itu pertama dikatakan di sini tidak berhubungan dengan amal baik seseorang. Karena seberapapun hebatnya amal kita, itu tidak akan pernah menjadi hadiah yang pantas disebandingkan dengan anugerah Allah. Banyak orang-orang yang rajin berzikir tapi kosong. Banyak orang yang zikirnya biasa-biasa saja tapi makrifatnya dapat. Orang yang seperti ini itu lebih utama. Kenapa? Karena seperti tadi kita ucapkan bahwa hidup ini adalah perjalanan. Pertama kita harus tahu jalan. Ini orang yang benar dalam perjalanan begitu. Pertama dia harus tahu jalan. Mau pergi ke Surabaya, tentu arahnya Cikampek, seterusnya, bukan Serang Merak dan jurusan. Dia harus tahu jalan. Setelah tahu jalan, dia harus tahu tujuan. Tujuannya mau kemana? Benar arahnya ke Cikampek, tapi lewat Cikampek ke sana, di sana ada Jogja, ada Surabaya, ada Madura, terus sampai ke sana. Jalan sudah kita ketahui, ada syariah, ada thariqah, ada hakikat, ada. Tapi tujuannya kemana? Tujuan hidup kita tuh mau kemana sih? Kalau orang nggak tahu tujuan, ya udah pasti linglung terus. Nggak tahu nasab, ya linglung terus. Ini ditanya bapaknya siapa? Tahu. Ditanya kakeknya mulai nggak tahu. Ditanya uyutnya mulai nggak tahu. Ya kelimpungan dia secara spiritual. Maka penting untuk kita tahu siapa orang-orang tua kita. Tanya orang-orang tua kita, siapa sih bapak anu, siapa bin siapa bin siapa. Ini supaya kita mendapatkan ikatan ruhani dengan orang. Siapa tahu orang-orang tua kita itu ada orang soleh di atas sana, yang tiba-tiba mengantar kita pada gampang menjalani ibadah-ibadah. Tapi soal nasab, sekali lagi, tidak ada kemuliaan itu berdasarkan nasab kecuali dengan akhlak. Tetap nasab itu perlu, tapi bukan untuk jaminan. Pak Mul, alhamdulillah sudah berapa kali datang ke saya untuk mengkonfirmasi. Alhamdulillah sudah saya cek dan dicek, nasabnya bagus. Beliau adalah keturunan daripada Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah, dari Pangeran Wijaya Kusuma. Saya katakan Pak Mul, nasab yang indah ini tolong dinikmati sebagai sebuah jembatan. Anda lewat jembatan gampang, orang pakai muter-muter, jembatan gampang, tapi orang juga bisa celaka gara-gara jembatan. Nah, penting itu untuk kita ketahui. Kalau tujuan sudah kita ketahui, bahwa tujuan hidup kita itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau kita udah ngerti tujuan ini, tujuan kita untuk mendapatkan ridho Allah, ya sudah, kita serahkan ridho ini, kita dapatkan ridho ini, baik dan buruknya, kodoknya, kodarnya kita terima, nikmatnya kita terima, siksa kita terima. Supaya apa? Supaya kita bisa bersatu dengan Allah. Ini tujuan dari ma'rifatullah adalah bahwa kita bukan siapa-siapa kecuali kita ini adalah hamba Allah. Satu kita. Jadi hamba Allah pada nanti ma'rifatnya, wah nggak ada apa-apa. Kita ngejar surga, ngejar pahala, ngejar surga, hitung-hitungan terus. Kalau sholat malam sekian pahalanya, kalau yang begini-begini, menjadikan tahajud itu sebagai tujuan, pahala sebagai tujuan, surga sebagai tujuan. Ini sekali lagi salah. Ini semua itu adalah anasir-anasir dari tujuan kita, tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita itu adalah Allah. Kalaulah surga itu adalah sebuah komplek yang mewah, yang hebatnya luar biasa, kita diundang
diundang, Capcay Saifullah diundang pergi ke apa namanya, ke rumah Prabowo apa tuh di Sentul? Hambalang. Capcay Saifullah diundang ke Hambalang. Mewah katanya. Ada pendopo yang mewah, ada tempat kuda-kuda yang mewah, kuda-kudanya juga di atas 1 miliar. Satu kuda itu mungkin lebih mahal daripada rumah kita, rumah yang di Piladago ini. Kudanya Prabowo. Kudanya bukan satu, banyak. Ada helikopternya, ada mobil-mobil mewah. Diundang Capcay Saifullah ke sana. Bangga, diundang sama Prabowo. Pergi diundang ke kompleknya. Wah, bangga saya datang ke sana. Dikasih tempat yang mewah, pelayanan yang bagus, makannya enak, sendoknya mungkin lebih mahal daripada meja makan saya. Sendoknya doang mewah. Berhari-hari saya dijamu, dikasih makan, kasih enak, makan kuda segala. Selama sebulan saya tidak pernah melihat Prabowo di mana dan tidak pernah diundang bicara sama Prabowo. Mau ngapain saya ke sana? Mendingan di rumah sama istri saya. Cantik istri saya, walaupun dikasih tempe juga lebih enak, walaupun cerewet juga lebih enak ketimbang saya nggak ngomong apa-apa sama Prabowo. Diundang ke tempat mewah, dikasih makan mewah, fasilitas mewah. Bayangkan nanti kita kalau ke surga Allah. Di surga kita dikasih bidadari, dikasih apel, dikasih apa segala macam, tapi kita nggak ketemu Allah. Mau ngapain? Karena kita terbuai dengan anasir-anasir tujuan kita, kembang-kembangnya. Nah ini, ma'rifat itu adalah mengenal Allah. Selain Allah nggak ada. Surga sehebat-hebat apapun surga tetap makhluk. Surga bisa diadain, bisa tidak diadain. Jangan-jangan surga sudah ada di dunia, di hati kita. Kita merasa berkecukupan, selesai kita surga kita. Tapi kita harus percaya sama surga pada kehidupannya. Sudah kita, itu syariat, kita percaya dulu. Harus kita percaya ada alam barzah, ada alam kubur, ada alam surga. Kita harus percaya. Tapi suatu saat nanti kalau ternyata tidak ada surga dan neraka, kita nggak salah. Yang penting kita sudah bersyariat, sudah benar. Ini ma'rifat. Yang penting karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah sampai kita benar-benar mengenal. Bagaimana ciri-ciri bahwa kita itu sudah mendapatkan ma'rifat? Kita rajin berzikir, rajin sholat, udah oke, bagus. Rajin sedekah, bagus. Umroh tiap tahun, bagus. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita suka, apakah kita juga suka? Begitu kita sudah mulai suka, itu ma'rifat sudah dapat. Rajin kita sholat, tiba-tiba kita sakit. Yang harusnya kita rajin tahajud, menjadi tidak bisa tahajud. Tapi begitu sakit, ya Allah, indah ini sakit ya Allah. Gak bisa berdiri aku ya. Badan gak bisa berdiri, otong apalagi. Jadi begini ya Allah. Mulai dia menikmati sakit, mulai dia melihat dunia ini sebagai sesuatu yang gak penting, mulai dia dekat kematian. Ya Allah, ini kok Palestina gak selesai-selesai ya Allah. Kalau melihat hakikat, ya udah, Allah maunya begini, mau diapain? Kok yang rajin bikin aut-autan Amerika begini, makin maju, walaupun lagi kebakaran ya Pak ya, kebakaran. Tapi jangan disumpahin, banyak juga netizen yang nyumpahin. Padahal nggak ada hubungannya kebakaran Los Angeles dengan pernyataan Amerika great again. Tapi kalau kita sudah melihat ada kebencana, ada situasi kemajuan, ada penderitaan dan kemajuan, semakin kita melihat ini semua sama. Ada orang kulit hitam, ada orang kulit putih, ada orang yang nangis, ada orang ketawa, ada orang yang menderita, tadinya maju tiba-tiba menderita. Sama, tidak bikin kita biasa aja. Hati kita sudah mulai biasa gitu, kram. Ada ngelihat orang mabuk-mabukan, kita anggap biasa aja. Bukannya kita harus tidak mengatakan mereka fasik, enggak. Tapi kita ingin mengatakan
bahwa dia sekarang sedang fasik. Tapi bisa jadi nanti dia lebih benar dari kita. Kenapa ini semua ada? Karena memang Allah pengen. Kalau Allah tidak pengen, maka ketika diturunkan Nabi terakhir, Rasul terakhir, risalah terakhir, maka harusnya semua orang di dunia Islam semua menjadi Muhammad, semua menjadi makmur semua. Karena ini akhir zaman. Allah pengen buktikan bahwa keadaan setelah didatangkan Nabi yang paling akhir dan paling dicintai itu kelar semua urusan. Ternyata yang busuk masih ada, yang masih ada semua. Nah, ini yang membuat kita harus melihat bahwa semua ini hakikatnya itu adalah Allah. Nah, ini dari kacamata hakikat. Makanya ilmu-ilmu hakikat kadang-kadang makrifat. Orang kalau sudah makrifah itu justru sebaik-baiknya orang yang sudah makrifah itu banyak diam. Gak boleh banyak bicara, karena semakin dia bicara semakin orang dianggap ngawur. Kok kita ngelihat orang Palestina itu kita nggak Iya, secara syariat kita harus mendoakan, harus bergerak. Tapi kalau kita mendoakan, apakah kita salah? Oh, benar. Kenapa mereka belum juga disejahterakan, dibantu? Padahal derajat kita, doa kita dengan doa orang-orang yang di Gaza secara syariat mereka lebih cepat. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang dijajah, orang-orang yang dizolimi, dan secara syariat orang yang dizolimi, orang di apa itu pasti. Tapi kenapa doa mereka, doa kita belum menyebabkan terjadinya sebuah ini? Secara hakikat kita harus katakan ini adalah rahasia Allah. Jadi kita jangan kemudian merasa dalam kacamata ma'rifat kita merasa lebih suci dari Allah. Ya Allah, mana janjimu ya Allah? Katamu kau menolong setiap orang yang doa-doa orang yang teraniaya. Engkau tidak ada hijab, engkau langsung jawab. Kenapa mereka sudah dijajah, dibom setiap hari ya Allah? Air nggak ada, makanan nggak ada, di stop. Kenapa mereka masih dibeginikan ya Allah? Nah, kita mulai mengutuk Allah. Kita mulai protes sama takdir Allah. Nah, ini makanya rahasia-rahasia seperti itu. Asror, rahasia-rahasia dalam ma'rifat itu untuk menunjukkan bahwa paradok yang ada di dalam kehidupan itu bagian daripada kehendak Allah. Maka paradok juga dalam pasal 8 ini, bagi siapa yang Allah datangkan makrifat padanya, udah tangkap makrifat itu, diam, lalu nikmati. Anda mulai nikmat sholat tahajud, nikmati, ini makrifat, jalan makrifatnya lewat tahajud. Atau enggak tahajud tapi duha, ya udah duha. Atau cukup sholat 5 waktu. Saya nggak bisa tahajud, belum bisa istiqomah one day one juice, ya nggak apa-apa. Karena bisa jadi karena Anda cuma bermodalkan sholat 5 waktu saja dan hanya berpuasa di bulan Ramadan saja, dia adalah tergolong orang yang cepat makrifat kepada Allah. Kita nggak tahu, makanya siapa di antara kita yang menjadi lebih makrifat kepada Allah, bisa jadi adalah orang-orang yang di luar kita sendiri. Makanya orang-orang di dalam tasawuf tidak boleh kita memandang satu kejelekan itu dengan kejelekan yang mutlak. Pasti di dalamnya ada kebaikan di sisi Allah. Nah, makanya orang-orang di Ashabul Kahfi itu, di Goa Kahfi itu, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka ini orang-orang hebat tapi dikurung sama Allah di dalam goa ratusan tahun. Bukan orang-orang gembel, bukan orang-orang kriminal yang ditaruh di Al-Kahfi itu. Orang-orang hebat, orang-orang sufi, orang-orang hebat, tapi dikurung sama Allah. Nah, ini ujian. Nah, inilah yang dibaca oleh para sunan. Jadi para wali songo itu, termasuk Sunan Gunung Jati,
Ini salah satu zikirnya itu adalah Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah aku kasih sayang dari sisimu. Wa hayyi lana min amrina rasyada, dan berilah kami petunjuk dalam segala urusan kami. Kalau kami punya urusan, ya serahkan sama Allah. Ya Allah, aku punya urusan nih, genting ya Allah. Tolong selesaikan ya Allah. Ya Allah, aku mau usaha bingung, modal nggak ada, teman-teman pada ngejauh, uang nggak ada, saldo kosong terus, dompet isinya kartu doang sama wapak. Udah, pasrahin insya Allah. Ini ada Allah, Engkau ya Allah. Tolong cintai aku. Jangan sampai kita merasa dicintain sama orang itu segala-galanya membuat kita terpesona. Tapi kalau insya Allah kalau kita berzikir seperti orang-orang Al-Kahfi ini, ingin sesuatu yang tidak didatangkan kecuali dari Engkau ya Allah. Kalau aku menderita hari ini ya Allah, tolonglah penderitaan ini, pastikan ini datang darimu. Dan aku senang sekali ya Allah. Karena semua nabi itu dibikin menderita. Gak ada nabi yang gak menderita. Gak ada rasul yang tidak menderita. Tapi kita melihatnya menderita. Muhammad harus bagaimana kita tidak bisa melakoni rasul kita. Rasul kita itu sering mengganjal perutnya dengan batu saking laparnya. Kita boro-boro mau ganjal batu, yang ada ngebuka gesper lagi. Udah masuk lontong tambah tahu isi apa lagi? Risol pisang rebus, terus wafer, terus kopi. Makin melebarin. Tapi kalaulah penderitaan itu adalah jalan di mana Rasul mendapatkan lebih nikmat ma'rifatullah, semakin dekat sama Allah, maka itu adalah yang lebih utama. Nah, pada pasal 8 ini ingin menegaskan bahwa orang yang banyak ibadah tapi tidak ma'rifatullah itu ibadahnya masih tingkat SD. Tapi siapa yang beribadah dengan ma'rifatullah, dia kenal sama Allah. Allah merasa dekat dengan dia dan dia seperti dikenalkan oleh Allah. Kita lagi mau muhasabah malam, kalau perlu nggak perlu tahajud ya nggak apa-apa. Bagi orang-orang tasawuf ketika sudah bangun malam, itu kalau dia memang lagi tidak hatinya untuk tahajud, ya udah dia dirikan malam. Dengan apa? Dengan muhasabah. Ambil kopi sambil memandangi istri, nggak tahajud nggak apa-apa. Yang penting muhasabah. Ya Allah. Karena mau tahajud, kalau hatinya lagi nggak enak tahajud, jangan dipaksain. Ini orang-orang tasawuf. Dia pikir muhasabah sama Allah. Ya Allah. Melihat anak lagi tidur, ya Allah, masih ada nafasnya ya Allah. Kalau dia meninggal ya Allah, sedih ya. Berarti malam ini saya lagi nangis. Ini saya nggak nangis malam ini gara-gara melihat, makasih ya Allah, lihat istrinya tidurnya ya Allah, mangap, jigongnya kok begini amat, makin sinar, makin bau itu mulutnya, makin dicium sekali, udah. Gitu ya? Terima kasih.